tetap semangat? Masih tetap bersukacita kok? Nah, Ibu Tina harap semuanya tetap semangat dan semuanya dalam keadaan yang sehat, supaya ketika mendengar firman Tuhan, ketika belajar, anak-anak tetap tersenyum. Nah, hari ini anak-anak akan belajar firman Tuhan dengan Ibu Tina. Ibu Tina akan cerita. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sikap doanya mana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong Ibu Tina supaya Ibu Tina boleh menceritakan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin anak-anak. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak dengar firman Tuhan. Siapa yang cerita? Ibu Whitney. Betul sekali, Ibu Whitney ya. Ibu Whitney cerita tentang apa? Nah, Ibu Whitney cerita kepada anak-anak tentang perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, Ibu Whitney sudah kasih contoh kemarin. Ada beberapa contoh nih Ibu Whitney ceritakan kepada anak-anak bagaimana kita saling mengasihi. Nah, kenapa kita harus saling mengasihi? Ibu Whitney juga sudah cerita kepada anak-anak, kita harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi Ibu Tina dan mengasihi anak-anak, mengasihi papa mama, oma opa, adik kakak, dan kita semua. Tuhan Yesus sudah lebih dulu, bahkan sebelum Ibu Tina lahir, mama papa lahir, anak-anak lahir, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Nah, karena itu Tuhan bilang kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita mau saling mengasihi, kita harus bagaimana supaya kita bisa saling mengasihi? Kita harus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, supaya kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan untuk menolong Ibu Tina, untuk menolong anak-anak, supaya boleh saling mengasihi. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, Ibu Tina tadi bilang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita Roh Kudus. Nah, hari ini Ibu Tina akan cerita kepada anak-anak. Pertama kali Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada siapa? Kapan Ibu Tina? Nah, hari ini Ibu Tina akan cerita satu bagian Alkitab, di mana di dalam Alkitab itu diceritakan tentang pencurahan. Jadi Roh Kudus itu turun dari surga kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi anak-anak, Alkitab ini cerita pada waktu itu sudah lama sekali, jauh sekali. Jadi sudah sangat lama ya. Berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi ini setelah Tuhan Yesus pergi ke surga ya. Tuhan Yesus sudah naik. Jadi berkumpullah murid-muridnya Tuhan Yesus dan orang-orang percaya di satu tempat di Yerusalem. Jadi dong ada kumpul sama-sama. Ketika mereka berkumpul, mereka berdoa. Mereka berdoa bersama. Lalu anak-anak tahu apa yang terjadi pada saat mereka berdoa. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit, dan pada saat itu angin bertiup sangat kencang. Kencang sekali anak-anak pada waktu itu. Lalu bukan hanya sampai di situ saja anak-anak.
terlihat seperti ada nyala api di atas kepala orang-orang dan murid-murid pada waktu itu seperti ini. Jadi seperti lidah-lidah api. Nah, terlihat seperti ini anak-anak pada waktu itu. Kemudian penuhlah orang-orang pada waktu itu dengan Roh Kudus. Jadi lidah-lidah api ini adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam mereka pada waktu itu. Nah, semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti ini Ibu Tina. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam murid-murid dan orang-orang pada waktu itu, maka mereka mulai berbahasa dengan bahasa beda-beda. Jadi kalau Ibu Tina sekarang, Ibu Tina orang Indonesia, Ibu Tina pakai bahasa Indonesia, tapi pada waktu itu anak-anak mereka berkata-kata dengan bahasa yang beda-beda. Jadi murid-murid pun tidak mengerti mereka mengatakan apa. Nah, karena pada waktu itu anak-anak ada banyak sekali orang di Yerusalem, dong ada datang berkumpul di Yerusalem. Mereka ketika mendengar rasul-rasul yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda, mereka akhirnya berkumpul dan mendengar. Mereka mendengar rasul-rasul berbicara dengan bahasa daerah lain. Padahal rasul-rasul ini berasal dari daerah Galilea, tetapi rasul-rasul dapat berbicara menggunakan bahasa daerah lain dan bahasanya itu adalah bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Sehingga orang-orang pada waktu itu sangat heran sekali. Tetapi hari ini anak-anak tahu bahwa pada waktu itu ada Roh Kudus di dalam diri murid-murid dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, anak-anak, apakah sekarang anak-anak melihat ada nyala api kok di Ibu Tina punya kepala? Ada nyala api kok di Mama Papa punya kepala? Tidak ada Ibu Tina. Kita tidak pernah melihat ada nyala api di orangku kepala. Jadi tidak ada Roh Kudus dong. Di Ibu Tina punya diri, di anak-anak punya diri. Nah, Ibu Tina kasih tahu, sekarang tidak sama lagi pada waktu itu. Roh Kudus ada di dalam Ibu Tina, ada di dalam anak-anak, bukan dengan tanda nyala api lagi. Ini sudah tidak ada. Tetapi tandanya apa? Seperti Ibu Whitney bilang kemarin, kalau kita saling mengasihi, kita saling mencintai orang lain, berbagi bersama orang lain, itu adalah salah satu tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam Ibu Tina, ada di dalam anak-anak, ada di dalam papa mama. Kalau anak-anak mengasihi papa mama, anak-anak mengasihi teman-teman, mengasihi guru, itu adalah tanda bahwa anak-anak dituntun, ditolong oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri anak-anak. Jadi sekarang bukan lagi tanda api seperti ini, bahwa Roh Kudus ada. Tidak lagi ya anak-anak, bukan seperti ini. Jadi jangan anak-anak tanya lagi, tapi dia tuh belum pernah lihat ada itu nyala api di Ibu Tina punya kepala, berarti Ibu Tina sudah ada Roh Kudus kok. Bukan seperti itu ya anak-anak. Ingat, tanda Roh Kudus ada di dalam kita. Salah satunya adalah kita saling mengasihi, dengar-dengaran sama papa mama, sama ibu guru, terlebih dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, hari ini kita belajar dan diingatkan lagi bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita semua, orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini sampai di sini Ibu Tina cerita.
Nanti anak-anak akan belajar firman Tuhan lagi bersama guru yang lain pada besok hari. Karena kita sudah selesai dengar cerita, kita mau berdoa. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami juga, supaya kami boleh terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Amin anak-anak. Nah, sampai jumpa lagi di cerita devosi selanjutnya dengan Ibu Tina. Dadah, tetap semangat ya.